Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan DTKS dan informasi PPKE yang muncul di dashboard akun KIP kuliah kalian masing-masing. Ada mungkin yang hanya terdata di DTKS tetapi desilnya tidak muncul. Ada mungkin yang desil PPKE-nya muncul tetapi tidak terdata di DTKS. Ada juga yang mungkin informasi DTKS dan informasi PPKE-nya tidak muncul. Untuk itu kita coba jelaskan apa itu DTKS, apa itu PPKE, dan juga nanti di akhir kita akan memberikan contoh surat keterangan terdata di DTKS. Pertama, soal DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Teman-teman yang informasi KIP kuliahnya terdata di DTKS, berarti teman-teman masuk desil 1 sampai dengan 4, yang mana keluarga kalian teridentifikasi sebagai kelompok ekonomi miskin, di mana ketika kalian masuk DTKS maka eligible atau termasuk kelompok yang bisa didaftarkan ke dalam bantuan sosial pemerintah, baik itu PBI, baik itu BPNT, PKH maupun KIP dan KIP kuliah. Pendaftaran DTKS sendiri itu berjenjang, jadi bagi teman-teman yang mau daftar itu mendaftarnya lewat musyawarah desa kelurahan masing-masing. Dan setiap tanggal 15 sampai 25 melalui aplikasi SIKSNJ yang dimiliki desa atau kelurahan, pihak desa dan kelurahan ini bisa mengusulkan nama-nama yang kira-kira layak didaftarkan ke dalam data DTKS. Apakah per hari ini, per bulan ini masih bisa mengajukan? Masih. Dan apakah masih akan berguna untuk proses seleksi KIP kuliah 2025? Tentu saja masih, karena kemungkinan besar seleksi akan dimulai paling cepat di bulan April setelah pengumuman SNBP 2025. Jadi yang belum terdata di DTKS untuk keperluan seleksi KIP kuliah, entah itu di SNBP, entah itu di SNPT, entah itu di PTS, maka silahkan daftar lewat desa kelurahan masing-masing. Kemarin kita menyarankan teman-teman yang tidak terdata di DTKS dan minta surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, silahkan sampaikan sekaligus untuk mendaftar DTKS. Untuk keperluan apa? Mendaftar KIP kuliah. Kenapa harus terdata di DTKS? Karena yang terdata di DTKS masuk kategori prioritas kedua yang akan mendapatkan KIP kuliah. Urutan prioritasnya yang pertama yang pemegang KIP yang masih aktif di SMA, kemudian prioritas kedua yang terdata di DTKS atau penerima bansos PKH BPNT, kemudian prioritas ketiga yang terdata di desil 1 sampai 3 P3KE. Jadi kalau desilnya 4 ke atas maka tidak masuk prioritas ke-3. Lalu prioritas keempat yatim piatu atau berasal dari panti sosial, dan prioritas terakhir adalah yang dibuktikan dengan SKTM, di mana gaji kotor maksimal 4 juta atau dibagi seluruh anggota keluarga maksimal 750.000. Jadi pendaftaran DTKS masih terbuka dan silahkan menghubungi desa kelurahan masing-masing. Itu berkaitan DTKS. Lalu PPKE. Data PPKE ini adalah data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, yang mana datanya bersumber dari pendataan keluarga BKKBN yang dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dan data ini kemudian mengelompokkan keluarga Indonesia itu ke dalam desil 1 sampai dengan 10. Jadi ketika muncul keterangan desilnya itu berkaitan dengan desil PPKE, tidak berkaitan dengan DTKS. Teman-teman yang terdata di DTKS dan desilnya tidak muncul ya tentu wajar, karena tidak ada informasi PPKE-nya. Kenapa kok tidak ada informasi PPKE-nya? Berarti data keluarga kalian ketika ada sensus PPKE kemungkinan nomor KK-nya berganti, sehingga ketika dipadankan nomor KK-nya tidak muncul.
Jadi yang terdata di DTKS kemudian tidak muncul desilnya ya tidak apa-apa. Atau mungkin yang kedua-duanya tidak terdata ya tentu tidak apa-apa. Berarti pada saat sensus tahun 2021-2022 oleh BKKBN, kemungkinannya keluarga kalian tidak disensus karena tidak di rumah. Kemungkinan kedua karena ada perubahan nomor KK sehingga ketika dipadankan data nomor KK kalian dengan data di PPKE itu tidak tersambung sehingga informasinya nggak muncul. Atau kemungkinan tim sensusnya salah memasukkan nomor KK ketika sensus sehingga akhirnya datanya tidak muncul. Jadi tidak apa-apa ya teman-teman yang tidak muncul data PPKE-nya atau desil PPKE-nya. Jangan kemudian yang terdata di DTKS maksa desilnya harus muncul. Tidak perlu. Kalau sudah terdata di DTKS, maka sudah kategori miskin. Sebenarnya yang sudah terdata di DTKS, sebagaimana saya sampaikan tadi, ialah kalian itu kategori desil 1 sampai dengan 4. Jadi desil 1, desil 2 itu biasanya penerima PKH, desil 1 sampai 3 itu penerima BPNT, kemudian desil 4 itu penerima PBI JKN. Jadi penjelasan desil 1 di PPKE ini adalah keluarga dalam kelompok 10% terendah, desil 2 dalam kelompok 10 sampai 20% termiskin, katakanlah gitu. Kemudian desil 3 seperti itu seterusnya 20% sampai 30% dan desil 10 ini adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Jadi rentangnya seperti ini. Ini gambaran desil berdasarkan TNP2K 2023. Nah, kemudian ada istilah miskin ekstrim, miskin, dan hampir miskin. Jadi berkaitan penjelasan desil untuk PPKE, itu ketika kalian kategori desil 1 sampai dengan separuhnya mungkin ya, belum sampai separuhnya desil 2 ini kategori miskin gitu ya. Yang desil 1 ini kecil ini miskin ekstrim, desil 1 sampai hampir desil 2 ini miskin, kemudian desil 2 sampai dengan desil 4 ini rentan miskin. Itu penjelasannya, tetapi yang dipakai untuk seleksi KIP kuliah yang diakui datanya sebagai data yang relatif valid hanya desil 1 sampai dengan desil 3. Sedangkan desil 4 tidak dipakai, entah alasannya seperti apa. Desil 4 ke atas tidak dipakai. Apakah desil 4 itu sudah kategori menengah atau bagaimana kita juga tidak tahu, tetapi berdasarkan pengelompokan desil 4 masih kategori rentan miskin. Kalau rentan miskin berarti layak mendapatkan KIP kuliah. Tetapi lebih jauh daripada itu, yang desil 5, desil 6, dan seterusnya, jangan berkecil hati. Itu hanya parameter yang masih diragukan karena nyatanya yang dipakai hanya desil 1 sampai 3. Desil 4 ke atas parameter surveinya dianggap masih perlu diuji kembali sehingga kemudian tidak dipakai secara serius untuk kemudian dipertimbangkan dalam proses pemadanan data dengan websitenya KIP kuliah, meskipun datanya muncul tentunya teman-teman. Nah, bagaimana jika terdata di DTKS saja dan tidak muncul desilnya? Ya intinya tadi, yang sudah terdata di DTKS itu sudah diidentifikasi sebagai kelompok miskin dalam rentang desil 1 sampai 4. Jadi walaupun data desilnya tidak muncul, itu tidak perlu dikhawatirkan. Data desil yang tersedia itu bersumber dari PPKE. Jadi wajar kalau kalian terdata di DTKS tidak ada desilnya. Jika sudah terdata di DTKS tapi desilnya tinggi, misal desil 7, apakah akan berpengaruh? Seharusnya jika kampus memahami berkaitan dengan informasi data yang ada di websitenya KIP kuliah, sebenarnya ketika sudah terdata di DTKS, maka desil PPKE harusnya diabaikan sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa kevalidan atau parameter untuk desil 4 ke atas itu masih diragukan gitu ya. Apakah bisa benar-benar ini menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang bersangkutan atau tidak. Pada prakteknya kalau memang dianggap data desilnya valid, maka desil 4 harusnya dipakai.
sebagai parameter kemiskinan. Faktanya secara teoritis tadi kan ya, desil 4 masih kategori rentan miskin, tapi kok nggak dipakai? Berarti kan datanya diragukan, seperti itu. Lebih jauh, DTKS itu prioritas kedua, sementara PPKE prioritas 3. Harusnya yang diambil DTKS-nya, dimasukkan di prioritas kedua. Lalu bagaimana cara meminta surat keterangan terdata di desil 1 PPKE? Yang perlu teman-teman ketahui, sejauh ini tidak ada aplikasi khusus untuk memvalidasi desil PPKE, baik itu di level kabupaten, apalagi di level desa kelurahan. Jadi tidak ada surat khusus untuk membuktikan kalian terdata di desil 1 sampai 3 PPKE. Cuman ya teman-teman yang terdata di desil 1 sampai 3 PPKE, silahkan nanti minta surat keterangan tidak mampu dari desa untuk dokumen pendukung ekonomi. Kemudian di situ di keterangannya minta untuk ditambahkan keterangan bahwa terdata di desil 1 sampai 3 PPKE. Kalau terdata di desil 2 ya menerangkan bahwa yang bersangkutan terdata di desil 2 PPKE. Kalau terdata di desil 3 ya berarti menerangkan yang bersangkutan terdata di desil 3 PPKE. Gitu ya teman-teman. Tetapi kalau yang informasi desilnya lebih dari 4 tidak usah dikasih keterangan. Karena desil 4 ke atas itu tidak dipakai sebagai variabel penilaian KIP kuliah gitu ya. Kalau desil 7 kamu masukkan gitu, wah kaya ini gitu. Ya, lalu yang terakhir karena banyak yang mungkin masih belum tahu berkaitan dengan surat keterangan terdata di DTKS, jadi teman-teman mintanya ke dinas sosial pakai pengantar dari desa bawa fotokopi KKKTP. Ini contoh surat keterangan terdata di DTKS yang didownload langsung dari aplikasi SIKS NG. Jadi ini aplikasinya ada, bisa di-download gitu ya. Keterangan terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI DTKS. Ini logonya Kemensos, ini logonya kabupaten, kemudian NIK kalian, ini ada barcode-nya, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, nama, nomor KK, tanggal lahir, alamat, kemudian keterangan penerima bansos, BPNT tidak, PKH tidak, PPI tidak, dicetak dari aplikasi SIKS NG, tanggal cetaknya, kemudian dicetak oleh siapa, demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Lalu tanda tangan PLT Kepala Dinas atau Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota masing-masing. Tanda tangan stempel. Ya, jadi ini contoh surat keterangan terdata di DTKS. Tidak dikeluarkan oleh desa kelurahan. Tapi kalau repot, ngurusnya jauh gitu ya, ya boleh pakai lampiran surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Tapi officially yang resmi itu surat keterangan terdata di DTKS itu wujudnya seperti ini. Itu ya teman-teman. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Nanti kita sambung di kesempatan selanjutnya.